Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan tentang bagaimana cara isolasi eugenol dari minyak cengkeh. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan bahan-bahan. Bahan yang pertama yaitu H2SO4 sebanyak 2,7 ml H2SO4 yang telah diukur dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian, bekas untuk mengukur H2SO4 dibilas dengan menggunakan Aquades dan dimasukkan ke dalam labu ukur yang sama. Setelah itu, ditambahkan Aquades hingga mencapai volume 50 ml. Dalam mengadkan larutan, ketika volume sudah mendekati volume yang diinginkan, maka ditambahkan Aquades dengan cara memipet agar tidak terlebih. Kemudian setelah mencapai volume 50 ml, dikocok hingga homogen. Yang kedua yaitu pembuatan KOH1N. Sebanyak 2,8 gram KOH yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam labu ukur. Setelah itu kaca arloji bekas menimbang KOH dibilas dengan menggunakan Aquades. Ditambahkan Aquades hingga mencapai volume 50 ml. Mencapai volume 50 ml, kemudian dikocok agar KOH melarut atau sampai homogen. Setelah semua bahan siap, yaitu Aquades, H2SO4, KOH1N, dan juga minyak cengkeh. Minyak cengkeh sebanyak 10 ml yang telah diukur dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ukur 30 ml KOH1N dengan menggunakan gelas ukur. KOH yang telah diukur sebanyak 30 ml kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.
Setelah itu, tutup Erlenmeyer dengan menggunakan plastik. Kemudian kocok selama 5 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Media digunakan dibilas dengan menggunakan ether. Selanjutnya diekstraksi dengan menggunakan 30 ml ether. Kemudian tutup corong pisah. Lalu kocok corong pisah. Dan buang gas yang terbentuk. Kemudian kocok kembali dan buang gas yang terbentuk. Pengocokan dilakukan sampai tidak terbentuk gas. Terjadi proses pemisahan, tampung fase air yang berada di bawah dan tampung fase ether yang berada di atas dengan wadah yang berbeda. Fase air yang sudah ditampung selanjutnya ditambah dengan H2SO4 dan dicek pH sampai pH-nya 4. Pengecekan pH dilakukan di triple plate. Sebelumnya ditambahkan H2SO4 sedikit demi sedikit sebanyak 2 ml. Setelah ditambahkan 2 ml, kemudian dikocok. Dan dicek pH-nya. Pada pengecekan pertama masih pH 9. Kemudian tambahkan H2SO4 lagi sebanyak 2 ml. pH menunjukkan 4. Setelah itu, pindahkan fase air tersebut ke dalam corong pisah dan diekstraksi sebanyak 3 kali
masing-masing dengan menggunakan 10 ml ether. Ambil fase ether yang berada di atas. Fase air ditambahkan 10 ml ether, kemudian dikocok dan dibuang gasnya. Pengocokan dilakukan sampai tidak terbentuk gas. Fase ether yang telah ditampung diuapkan di atas water bath sampai bau ethernya hilang. Kemudian setelah bau ether hilang, tampung di dalam plakon. Selanjutnya dilakukan identifikasi hasil isolat dengan menggunakan KLT. Disiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk KLT. Yang pertama yaitu dilakukan penjenuhan bejana dengan menggunakan fase gerak, yaitu heksan etil asetat 96:4. Setelah itu masukkan kertas saring ke dalam bejana sebagai penanda untuk proses penjenuhan, dan tutup bejana dengan menggunakan kaca. Setelah itu lakukan penotolan pada lempeng fase diam. Untuk bagian atas jaraknya 0,5 cm dan bagian bawah 1,5 cm. Kemudian totalkan standar pada lempeng KLT dengan kolom A. Dan sampel pada bagian B. Setelah itu, cek hasil penotolan pada sinar UV 254 nm. Setelah bejana jenuh, kemudian keluarkan kertas dari bejana dan masukkan fase diam ke dalam bejana untuk proses elusi. Kemudian deteksi pada sinar UV 366 nm. Pada lempeng tidak terlihat bercak. Kemudian diganti dengan 254 nm. Pada lempeng terlihat bercak. Kemudian dilakukan pembuatan vanilin etanol sebagai reagen penyemprot. Selanjutnya dibuat
reagen penyemprot H2SO4 etanol. Setelah itu, lempeng disemprot dengan vanilin terlebih dahulu sampai semua lempeng terbasahi. Kemudian baru disemprot dengan asam sulfat etanol sampai semua lempeng terbasahi. Setelah itu di oven pada suhu 105 derajat selama 5 menit. Setelah itu keluarkan lempeng dari dalam oven. Kemudian dilakukan perhitungan RF dan HRF sampel dan standar eugenol. Sebelum itu dilakukan pengukuran spot yang terbentuk, pada kertas kalkir yang telah digambar. Kemudian untuk menghitung RF, yaitu rumusnya jarak tempuh spot dibagi jarak tempuh L1. Untuk HRF, nilai RF dikali 100 dan didapatkan nilai 15. Untuk sampel dengan rumus yang sama, didapatkan RF 0,13 dan nilai HRF 13. Dari hasil KLT yang dapat disimpulkan bahwa senyawa eugenol di dalam sampel minyak cengkeh dinyatakan murni secara KLT, di mana hanya terbentuk satu spot dan nilai RF sampel mendekati nilai RF secara teoritis.